Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Putu Febri Anjayani. Saya selaku moderator dari grup 8 SMA. Di kesempatan kali ini kami membawakan topik tentang sejarah kurikulum SMA SOPA. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu yang pertama Andi Nur Syafeiza dan Komang Santiwidi Rahayu. Presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Moderator, next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum SMA yang ada di Indonesia yang pertama itu rencana pelajaran tahun 1947. Awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang diberi nama Rentiana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah yang pertama menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa yang lain. Lanjut, sejarah perkembangan kurikulum yang kedua yaitu rencana pelajaran terurai tahun 1952. Setelah Rentiana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan berganti nama menjadi Rentiana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Next, yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini diberi nama Rentiana Pendidikan 1964, yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan kerigelan yasmani. Oke, next, yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Ciri kurikulum ini yaitu pembelajaran diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Next, yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968. Ciri kurikulum ini yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Materi dirinci pada proses pengembangan sistem instruksi atau PPSI. Menurut Mudito dalam Dwitagama 2008, zaman ini dikenal dengan istilah salah satu pelajaran, yaitu pelajaran setiap satuan bahasa, setiap satuan dirinci lagi. Petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Terus yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Ciri kurikulum yaitu mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan model cara belajar siswa aktif atau CBSA. Next, yang ketujuh, ciri kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan, yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Next, kurikulum yang ke-8, yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004. Pada era ini, kurikulum yang dikembangkan diberi nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah atau Depdiknas 2002. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Next. Adapun karakteristik KBK menurut Depdiknas tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning optimists dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran tahun 2006. Kurikulum ini dikatakan sebagai perbaikan dari KBK yang diberi nama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi, kedua standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, kelima standar pengelolaan standar pembiayaan, dan yang ketujuh standar penilaian pendidikan. Secara substansial, pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP lebih kepada pengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP nomor 19 tahun 2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi atau dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subjek matter, yaitu next. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning optimists dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya untuk memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 atau versi KTSP, bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Oke, dari saya cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh partner saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang ke-10, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang digunakan dan berlaku pada sistem pendidikan Indonesia saat ini. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang masih diterapkan oleh pemerintah setelah sebelumnya dalam dunia pendidikan menggunakan kurikulum 2006 yang telah digunakan di dunia pendidikan selama kurang lebih 6 tahun. Selain itu, kurikulum 2013 dimulai pada tahun 2013. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan para generasi muda di Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang lebih baik dan menjadi warga negara yang produktif, beriman, kreatif, efektif, dan inovatif, serta dapat memberikan kontribusi kepada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sampai peradaban dunia. Ciri-ciri kurikulum 2013 ini yaitu kurikulum 2013 melatih kreativitas, rasa ingin tahu, dan juga
kerjasama dengan kemampuan menggunakan logika yang baik kepada para siswa. Yang kedua, peserta didik atau para siswanya bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan atau dipelajari saat belajar di sekolah, kemudian bisa dipraktikkan kembali. Yang ketiga, selain itu, kurikulum 2013 juga mengembangkan pengetahuan sikap dan juga keterampilan serta agar siswa menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan juga dalam masyarakat sehingga para siswa bisa menjadi lebih aktif. Selanjutnya, kurikulum 2013 juga mengembangkan pengetahuan sikap, keterampilan agar siswa menerapkan berbagai situasi di sekolah dan juga dalam masyarakat. Selanjutnya, kompetensi yang dinyatakan adalah dalam bentuk kompetensi yang berada dalam mata materi pelajaran. Lalu, kurikulum 2013 juga mengembangkan kompetensi dasar yang didasarkan pada prinsip akumulatif. Next. Filosofi yang sekolah kami buat yaitu Sekolah School of Performing Art atau SOPA Bali adalah sebuah ide di mana sekolah menengah atas ini berbasis internasional. SOPA Bali ini didirikan pada tahun 2021. Sekolah ini sangat memiliki standar kompetensi yang tinggi. Dalam setiap tahunnya, siswa yang ingin bersekolah di sekolah SOPA Bali ini terus meningkat. Padahalnya, sekolah ini berfokus pada seni-seni yang ada di internasional. Next. Visi misi SOPA. Visinya yaitu menjadikan sekolah SOPA adalah sekolah seni Indonesia yang mampu bersaing internasional dan mencetuskan siswa-siswi seni berkarakter di internasional. Visinya yang pertama, meningkatkan minat seluruh siswa dalam bidang seni. Yang kedua, melahirkan siswa-siswi yang berkarakter, kreatif, ambisius, dan cerdas dalam toleransi. Yang ketiga, membangun karakter cinta tanah air dan seni. Next. SOPA ini kelas wajib SMA SOPA yaitu matematika, ilmu sosial, sains, bahasa internasional atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sedangkan kelas menari atau dance class, yang kedua kelas vokal atau vocal class, yang ketiga kelas acting atau act class. Next. Strategi pengajaran di sekolah SOPA ini, tahap persiapan pembelajaran adalah tahap yang memegang peran terpenting dalam proses pembelajaran. Strategi yang digunakan adalah guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran yang menarik yang disesuaikan dengan silabus, mudah dipahami dan dipelajari oleh siswa-siswi SMA SOPA. Selain itu, di zaman sekarang ini, alat teknologi yang begitu canggih dapat kita manfaatkan sebagai alat media dalam seni. Next. Kurikulum SMA SOPA. Kurikulum internasional SOPA. Kurikulum ini akan memfokuskan siswa dan mengajak siswa untuk aktif dan berprestasi dengan kelengkapan penyediaan sarana dan prasarananya yang mampu mengembangkan kemampuan siswa dan mampu mengasah skill-nya sehingga dapat menghasilkan berbagai prestasi. Next. Evaluasi yang ada di SMA SOPA yaitu praktikum atau perform, yang kedua tes lisan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami grup 8 SMA. Bila ada salah kata kami minta maaf, kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.